Assalamualaikum Dewan Juri yang terhormat. Selamat siang, perkenalkan nama saya Prayoga Fauzan. Saya di sini sebagai pembicara satu tim oposisi yang akan menanggapi argumen tentang mosi pejabat pemerintah dilarang untuk menggunakan jasa influencer untuk mensosialisasikan aspirasinya atau pendapatnya. Sebelum kita melanjut ke pendapat saya, kalian harus mengenal dulu apa arti dari influencer. Influencer sendiri yaitu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi seseorang karena dia memiliki kapasitasnya. Kapasitasnya entah itu berupa followers seperti kita kenal atau selebgram, maupun youtuber yang memiliki subscriber cukup banyak, maupun ya orang-orang yang berkuasa. Menurut saya, pejabat pemerintah menggunakan jasa influencer tidak apa-apa, dikarenakan apabila pejabat pemerintah itu memiliki aspirasi atau argumentasi ataupun yang mau dikerjakan, apabila tidak diberitahu ke influencer, dia memberitahu lewat apa? Lewat berita, TV. Sekarang kan orang-orang milenial sekarang kan udah jarang nonton TV sebenarnya, tapi masih ada aja masih nonton TV. Sedangkan kalau misalnya pejabat tersebut memilih untuk minta bantuan ke influencer atau minta bantuan ya, menurut saya kaum milenial akan lebih tahu dan lebih cepat mengerti akan aspirasi dari pejabat pemerintah tersebut. Kenapa demikian? Karena kaum milenial sekarang lebih banyak membuka seperti sosial media. Contohnya seperti Instagram, YouTube, Twitter, maupun yang lainnya. Sedangkan influencer Indonesia juga sudah banyak, sudah tidak terhitung sebenarnya. Jadi untuk menyampaikannya pasti lebih banyak dari satu orang, di share lewat Instagram misalnya, orang melihat postingannya pasti banyak kan. Jadi pasti orang-orang pasti lebih akan mengerti tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan tersebut. Terus yang dibicarakan Mbak tadi, influencer tidak akan mengerti apa yang dikerjakan oleh pemerintah tersebut. Menurut saya, sebelum pemerintah tersebut meminta bantuan kepada influencer, dipastikan manajernya sudah menghubungi manajer influencer tersebut untuk memberitahu sebuah pengertian maupun apapun itu, untuk agar si influencer mengerti dan mau untuk menjalankan, untuk membantu sang pejabat pemerintah tersebut. Kenapa demikian? Karena seseorang juga tidak akan mau membantu apabila mereka tidak mengerti. Jadi pasti orang influencer juga pasti diberi pengarahan dulu, pasti dia perlu mengerti baru dia akan mengerjakannya itu. Dan terus untuk kata Mbak tadi, pejabat pemerintahan harus mensosialisasikan kerjaannya melalui langsung gitu. Sebenarnya kalau misalnya langsung ya emang ada aja yang melihat secara langsung ataupun ada yang melihat ke TV maupun radio. Tetapi dengan adanya influencer, kita pasti lebih gampang mengerti lah. Contohnya seperti kaum milenial sekarang. Kaum milenial sekarang pasti yang dipikirkan sebenarnya pasti gadget, sosial media, apalagi TV pasti ada aja, tapi sudah berkurang gitu sekarang kan. Sedangkan kalau kita pejabat pemerintah tersebut menggunakan jasa influencer, pasti akan cepat untuk naik. Misalnya kayak promosi apa gitu deh, pasti lebih kuat gitu kalau misalnya menggunakan influencer. Beda halnya seperti kalau misalnya langsung kita berdemokrasi langsung misalnya, ya pasti orang yang tahu ya yang tahu aja gitu. Kalau yang nggak tahu, nggak dapat info bahwa pemerintah itu akan mengadakan demokrasi, pasti tidak tahu kan. Sedangkan berbeda halnya kalau misalnya kita pemerintah tersebut sudah memberitahu kepada influencer dan influencer tersebut men-share atau mempublish berita tersebut di akun sosial medianya maupun di Instagram, YouTube ataupun dimanapun, pasti orang-orang akan lebih tahu dan lebih mengenalnya dan juga akan mengikuti program kerja tersebut.
Untuk masalah program kerja, untuk lari dari program kerja itu tergantung orangnya. Ada juga emang pemerintah yang notabene nakal gitu ya, kayak yang misalnya sudah kepilih, demokrasinya lancar melalui jalan influencer, tetapi program kerjanya tidak dilakukan gitu. Sebenarnya itu memang benar, tapi pasti enggak lah sebenarnya. Kalau misalnya kepilih, insya Allah amanah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Untuk selebihnya sih, kalau menurut saya, pendapat pribadi saya, pejabat pemerintahan menggunakan jasa influencer untuk sekedar membantu meng-share program kerjanya ataupun apa yang akan dilakukan kegiatannya, tidak apa-apa. Dikarenakan untuk kaum milenial sekarang lebih banyak menggunakan Instagram, YouTube, atau akun sosial media lainnya. Jadi untuk orang lain tahu beritanya, program kerjanya lebih gampang. Beda ceritanya kalau misalnya kita share sekarang cuman ke berita TV maupun ke koran maupun ke radio. Orang-orang pasti udah jarang yang menggunakan itu. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.